Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Ta'ala, dan tak lupa salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Anif Fazria, sekaligus moderator dan presentator pertama, ditemani oleh kedua rekan saya, Yani Koria selaku presentator kedua, serta saudari Melani Putri selaku presentator ketiga. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tentang mahar. Baik, langsung saja kini kita beralih kepada pembahasan pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Mahar secara etimologi berarti mas kawin, sedangkan secara terminologi, mahar adalah merupakan suatu bentuk pemberian wajib yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya, di mana pemberian wajib ini didasari atas ketulusan hati dari calon suaminya untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang, dan juga mengikat hubungan di antara keduanya. Sedangkan menurut Said Sabiq sendiri, mahar adalah merupakan pemberian wajib berupa harta atau benda yang bermanfaat tentunya yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya atau oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanitanya. Adapun untuk penyebutan mengenai nominal atau karakteristik dari mahar itu sendiri adalah bersifat sunnah. Sunnah di sini diartikan sebagai bahwa nominal tidak ada ketentuan yang mengharuskan penyebutan nominal tersebut, dan juga tidak di dalam Islam sendiri tidak ada hal yang membahas mengenai ketentuan berapakah mahar yang harus diberikan kepada mempelai wanitanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i sendiri menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i ini, mas kawin ini diartikan suatu proses pemberian wajib yang dilakukan oleh calon suami kepada mempelai wanitanya yang didasarkan atas untuk mendapatkan seluruh anggota tubuh wanitanya. Sehingga dalam hal ini dipahami bahwa mahar ini merupakan salah satu syarat sah nikah dalam perkawinan. Maka teman-teman, jika kita menyadari dan memahami dari beberapa definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sejatinya mahar adalah merupakan proses pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, yakni berupa barang, benda, atau harta yang memiliki nilai manfaat. Dan tentunya ketika proses pemberian mahar tersebut telah terjadi, maka sudah seharusnya barang yang diberikan atau harta yang diberikan menjadi hak milik penuh bagi istrinya. Mengapa hak menjadi hak milik penuh bagi istrinya? Karena di sini disyariatkan bahwa seorang suami wajib memberikan mahar, dan tidak ada ketentuannya seorang suami untuk menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya, kecuali didasarkan atas kemauan dari istrinya tersendiri. Jadi didasarkan atas sukarela, tanpa adanya bujuk rayu, tanpa adanya ancaman atau intimidasi apapun. Lantas sebenarnya bagaimana sih dasar hukum dari mahar itu sendiri? Baik, jika kita meninjau secara historikal, dalam syariat Islam, mahar ini diartikan sebagai suatu proses pemberian hadiah yang dilakukan oleh seorang laki-laki, serta sebagai pengakuan akan kemuliaan wanita, kemudian kehormatan wanita, dan kemanusiaan. Mengapa sih diartikan sebagai suatu proses pemberian hadiah? Hal ini didasarkan karena jika kita meninjau pada zaman jahiliyah tentunya, zaman dimana para wanita menjadi budak, zaman dimana para wanita dibungkam akan hak-haknya, maka dalam hal ini Islam hadir untuk menutupi, membungkam aib-aib yang telah mengotori hal tersebut. Dalam hal ini, maka sebagai upaya untuk bagaimana meningkatkan hak-hak kembali wanita, maka Islam memberikan kewajiban kepada calon suami atau pada para suami untuk memberikan mahar bagi para istrinya. Nah, sehingga dalam hal ini perlu dipahami bahwa sebenarnya mahar ini bukanlah suatu proses pemberian yang didasarkan atas jual beli setelah mendapatkan istri. Jadi bukan didasarkan atas jual beli. Jual beli sendiri adalah seperti kita menginginkan menikahi wanita yang dipinang, maka kita harus membayar mahar. Bukan didasarkan seperti itu, tetapi cara historikalnya di sini, pemberian di sini, mahar di sini adalah sebagai suatu bentuk mengangkat kembali hak-hak wanita akan kehormatannya, akan kemuliaannya, serta kemanusiaannya yang memang saat itu pada zaman jahiliyah saat itu hak-hak para wanita di sini telah dibungkam. Sehingga di sini Islam datang, dan bagaimana cara memulihkan hak tersebut? Maka Islam mewajibkan bagi suami untuk memberikan maharnya. Lantas bagaimana sih secara Al-Qur'annya gitu? Jika kita menilik dalam Al-Quran, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4, kemudian juga Quran Surat An-Nisa ayat 24,
jika dalam Quran Surat An-Nisa ayat 24 sendiri mewajibkan bahwa salah satu syarat sah nikah adalah bahwa suami harus membayar mahar, karena jika mahar tersebut tidak dibayarkan maka nikah tersebut tidak akan menjadi sah. Dan hal yang mendasari dalam proses kewajiban membayar mahar ini adalah dalam Quran Surat An-Nisa yang artinya, dan berikanlah maharmu kepada calon wanita yang akan dipinangmu sebagai suatu bentuk kewajiban, tetapi jika dia mengembalikan maka terimalah dan nikmatilah dengan senang hati. Dan asbabun nuzul dari Quran Surat An-Nisa di sini adalah yang mendasari, yakni dari Ibnu Abu Hatim, yang diungkapkan bahwa pada saat itu ada seorang bapak-bapak yang mengawinkan putrinya, kemudian mahar yang diberikannya tetapi tidak diterima oleh orang tuanya, tidak diterima oleh dirinya melainkan orang tua dari suaminya, ditarik kembali. Nah, bahkan dalam hal itu menyadari hal tersebut, maka diturunkanlah surat ini, asbabun nuzul dari Quran Surat An-Nisa ayat 4 ini. Adapun jika diungkapkan di sini dalam Quran Surat An-Nisa juga diungkapkan mengenai dan berikanlah mas kawin mahar tersebut sebagai suatu bentuk penuh yang dilakukan secara penuh kesukarelaan. Penuh kesukarelaan di sini adalah didasari atas dasar kesepakatan. Jadi mahar yang diberikan di sini adalah atas dasar kesepakatan tanpa ada bujuk rayu atau apapun. Jadi benar-benar pure dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, baik dari calon suami maupun dari calon istri, tanpa memberatkan ataupun hal lainnya. Lantas bagaimana dalam hadisnya gitu? Sedangkan dalam hadis sendiri yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muttafaq alaih diungkapkan bahwa dalam hal ini Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa dan berikanlah maharmu sekalipun itu hanya cincin besi. Maka jika meninjau dari pernyataan hadis tersebut, maka sangatlah jelas bahwa mahar di sini memiliki kedudukan yang sangat wajib diberikan. Dan adapun hal lainnya dijelaskan juga seperti yang telah terjadi pada masa Rasulullah sendiri, bahwa pada saat itu Rasulullah SAW juga memberikan mahar ini, yakni dengan memerdekakan Sofiyah. Jadi sebagai bentuk untuk maharnya ketika akan menikahi Ummu Sofiyah, maka di sini Rasulullah SAW memerdekakan Sofiyah, di mana bentuk memerdekakan Sofiyah di sini, Ummu Sofiyah di sini adalah sebagai suatu bentuk pembayaran mahar. Nah, sedangkan bagaimana nih? Apakah ada landasan hukumnya, komplikasi hukum dari kedua belah pihak yang diatur dalam undang-undang? Ada, teman-teman. Dalam pasal 30 diungkapkan bahwa calon suami wajib memberikan mahar yang didasari atas baik berupa bentuk, jenis, dan hal lainnya itu harus bermanfaat gitu, dalam pasal 30. Adapun hal lainnya itu dapat dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 yang membahas keutamaan sama tentang dengan mewajibkan untuk membayar mahar itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih jika kita meninjau secara sosiologisnya gitu? Secara sosiologisnya sendiri sebenarnya kita tahu bahwa sosial ya, masyarakat ini hidup bersosial. Tentunya karakteristik pembayaran mahal di sini dapat diartikan berbeda-beda, dan pola pemikiran setiap orang dari setiap kota, dari setiap provinsi juga bakalan berbeda-beda. Salah satunya adalah di kota Aceh, di mana di provinsi Aceh sendiri mahar ini merupakan suatu proses pemberian yang wajib benar-benar dilakukan. Jadi didasarkan atas jabatan, atas pangkat, ataupun atas kedudukan, atas pendidikan, bahwa pemberian mahar di sini adalah semakin banyak dan besaran maharnya, maka hal itu akan memandang status sosialnya tersebut. Jadi ya, landasan sosiologisnya memang seperti itu. Didasarkan beberapa daerah itu memang ada yang tuntutan kewajiban untuk membayar mahar sebesar itu. Tetapi dalam Islam sendiri tidak ada ketentuannya. Sedangkan dalam landasan filosofisnya sendiri, pemberian mahar di sini diartikan yang untuk mengangkat kembali hak-hak wanita. Jadi untuk mengutarakan hak-hak wanita sebagai suatu bentuk kemuliaan dan hal lainnya. Bahkan dalam hal ini segala nas yang diterangkan berupa hak pemberian wajib yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya adalah berupa didasarkan kesukarelaan dan bermanfaat, yakni dapat dikategorikan sama-sama memiliki fungsi yang bermanfaat dan tanpa adanya desakan atau hal lain dari orang lain. Begitu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korea sebagai pemateri kedua akan memaparkan terkait penjelasan syarat dan macam-macam mahar. Jadi syarat yang boleh dijadikan mahar yang pertama yaitu jelas dan diketahui bentuk maupun sifatnya. Dan yang kedua, barang miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti memiliki zat dan juga manfaatnya. Jika diantaranya memiliki manfaat saja dan tidak memiliki zat,
misal barang pinjam, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan mahar. Dan yang ketiga yaitu barang yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan seperti emas, uang, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu dapat diserahkan jika pada akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam artian barang itu sudah berada di tangan pada waktu yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu macam-macam mahar. Menurut kitab Syarh Al-Tahrir dikutip bahwa jenis mahar ada 2 macam. Yang pertama mahar musama dan yang kedua mahar mitsil. Yang pertama mahar musama. Mahar musama ini mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Mahar musama terdiri dari 2 macam. Yang pertama mahar musama muajjal dan yang kedua mahar musama ghairu muajjal. Mahar muajjal mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya pada saat akad atau nikah. Dan yang kedua, mahar musama ghairu muajjal, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Mahar musama sebaiknya diberikan secara langsung pada waktu akad nikah agar segera selesai pelaksanaan kewajibannya. Jika mahar tidak dalam bentuk tunai, kemudian terjadinya perceraian setelah berlangsung hubungan seksual dan sewaktu akad maharnya disebutkan, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Namun jika perceraian terjadi sebelum persetubuhan, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan dalam akad, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan pada waktu akad, kecuali bila separuh itu sudah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya, maka suami bebas membayar maharnya. Yang kedua, mahar mitsil. Mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh pihak istri atau pihak keluarganya karena pada waktu akad jumlah maharnya belum ditetapkan dalam bentuknya. Menurut Abu Hanifah, mahar mitsil harus dibayar dalam kondisi yang pertama, yaitu pernikahan di mana pada waktu akad nikah tidak disebutkan maharnya. Kemudian sang suami meninggal dunia atau menjima istrinya. Yang kedua, mahar tercantum dalam akad nikah, tetapi mahar tersebut tidak sah. Contoh, mahar babi atau khomer. Yang ketiga, bila ada syarat tidak perlu mahar, syarat yang rusak mengharuskan mahar mitsil sepanjang istri itu baligh, berakal, dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mas kawin atau mahar tidak wajib ditentukan pada saat akad karena mas kawin menjadi hak istri. Jika istri sudah rela tidak menyebutkan mahar dalam waktu akad, maka tidak wajib disebutkan. Kalau mas kawin itu wajib disebutkan dalam akad, tentu mas kawin itu wajib hanya separuh jika terjadi perceraian. Dalam pemberian mahar mitsil, kadarnya juga tidak ditentukan. Yang terpenting bisa menyenangkan perempuan dengan memberikan sesuatu sebagaimana pemberian kepada perempuan yang sederajat. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu mengenai gugur hak menerima mahar. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa mahar adalah hak bagi perempuan yang wajib dibayar oleh seorang suami. Tetapi apabila ada beberapa hal atau misalkan sebab-sebab tertentu, maka mas kawin dapat gugur dan suami tidak wajib membayar mahar tersebut. Nah, di sini ada 4 poin atau 4 sebab gugur hak menerima mahar. Yang pertama, suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya senggama atau qobla duhur datang dari pihak istri atau perempuan. Yang kedua, istri mengajukan pasak atau pembatalan karena misalkan si suami itu miskin atau misalkan ada cacat di bagian tertentu seperti itu. Yang ketiga, suami itu mengajukan pasak
atau pembatalan karena misalkan istri seperti tadi misalkan miskin atau misalkan ada cacat di bagian-bagian tertentu. Nah, kalau misalkan dari yang mengajukan dari pihak laki-laki, maka di sini mahar hanya wajib dibayar setengahnya atau sesuai dengan persetujuan dari awal, misalkan setengahnya, misalkan 10 gram, nah wajib dibayar cuma 5 gram seperti itu. Terus yang keempat, ada istri menghibahkan semua mahar untuk suami jika seorang istri atau pihak istrinya itu adalah orang yang mampu untuk melakukan sumbangan. Si suami menerima hibah istrinya di dalam majelis, baik hibah tersebut dilakukan sebelum mahar diterima ataupun setelahnya. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.